Assalamualaikum anak-anakku. Bagaimana akhir pekan ini? Semangat ya. Oke, ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Oke. Ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, seperti biasa, siapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Catat hal-hal penting yang tidak ada di buku paket. Yang pertama, kita akan belajar tentang karya seni kolase dan montase. Nah, di sini ada gambar karya seni kolase menggunakan daun kering dan karya seni montase dari majalah bekas. Oke, ya. Nah, jadi dari gambar ini kalian sudah bisa mengetahui ya apa perbedaan dari kolase dan dari montase ya. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat keempat seni teknik tempel berbeda-beda. Bahan-bahan yang digunakan dapat memanfaatkan bahan-bahan bekas atau bahan alam yang kamu temukan di sekitar rumahmu. Nah, ini karya seni kolase. Ini memanfaatkan bahan alam ya, jadi dari daun kering. Kalau montase ini memanfaatkan bahan bekas, yaitu majalah bekas yang sudah tidak terpakai. Kemudian digunting ya dan ditempel menjadi satu sehingga membentuk sebuah gambar atau cerita. Nah, kemudian tadi setelah kita belajar kolase dan montase, nah ada lagi karya seni aplikasi dan mozaik. Nah, karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Kemarin kita sudah membahas tentang karya seni aplikasi, contohnya itu tas ya, tas dari kain yang bermotif. Nah, di sini ada contohnya ya. Jadi ini bantal dari kain flanel. Kemudian karya seni mozaik itu terbuat dari berbagai macam bahan dan warna-warna berbeda yang dipadukan menjadi sebuah gambar. Ya, ini contoh karya seni mozaik dari potongan kertas warna ya. Ini cantik sekali ya. Nah, mozaiknya. Selanjutnya, ya menjelaskan penerapan sikap toleransi dalam keragaman. Ya, ini masih membahas tentang sikap toleransi. Oke, sebentar, maaf ya. Sebentar. Ya, kita masih membahas tentang sikap toleransi. Kemarin kita sudah belajar toleransi keragaman budaya, ras, suku, keagamaan ya. Nah, jadi kita harus menerapkan sikap toleransi di lingkungan sekitar kita ya. Yang pertama, sikap yang baik, sikap toleransi yang baik ya. Dalam keragaman itu menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Jadi dalam satu keluarga itu pasti mempunyai perbedaan. Nah, itu kita harus saling menghargai. Kemudian yang kedua, membantu ibu merapikan rumah ya. Kasihan kalau ibu merapikan rumah sendirian ya, biar ibu senang ya.
kita membantu ibu merapikan rumah, entah itu menyapu, ya, atau mencuci piring. Ketika pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, itu akan terasa ringan dan pastinya menyenangkan. Kemudian yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama. Yang keempat, belajar bersama adik atau kakak. Nah, ini yang di rumah ya, punya kakak, punya adik, belajar bersama-sama ya, pasti lebih seru ya, lebih menyenangkan. Yang kelima, menghormati teman yang sedang beribadah. Yang keenam, melaksanakan tugas piket dengan baik. Nah, ini biasanya kalau di sekolah ya, kalian melaksanakan tugas piket. Kemudian yang ketujuh, bertutur kata dan bersikap santun antar sesama. Nah, jadi walaupun kalian ya berteman dengan satu kelas, itu seusia ya, seumuran, itu tetap harus menjaga tutur kata. Ya, tutur katanya yang baik dan santun, apalagi dengan ustadz dan ustazahnya. Itu kalian juga harus bersikap santun dan bertutur kata yang baik. Kemudian yang ke-8, menyapa dengan santun saat bertemu tetangga. Kita hidup pasti mempunyai tetangga ya. Jadi suatu saat nanti kita juga pasti membutuhkan bantuan tetangga. Nah, sebagai tetangga yang baik, ketika kita bertemu tetangga ya kita harus menyapanya ya, menyapanya. Tidak boleh sombong ya. Kemudian selanjutnya menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi. Nah, ini sangat penting ya. Jadi ketika berdiskusi, ketika kalian berdiskusi dengan teman kalian, kalian harus menghormati pendapat teman kalian. Tidak boleh mengejek pendapat orang lain. Tidak boleh mengejek pendapat teman yang lain. Jangan merasa pendapat saya yang paling hebat, yang paling benar. Itu tidak boleh ya. Karena nanti akan menimbulkan pertengkaran, perpecahan. Jadi, sikap yang baik adalah menghormati atau menghargai. Kemudian yang ke-10, menaati peraturan yang ada, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Itu harus kita taati aturan-aturannya. Selanjutnya, menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Ya, ini kemarin kita sudah bahas ya, tapi ini biar maksimal, kita masih belajar, yaitu peta pikiran. Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Masih ingat ya? Dulu kalian sudah pernah membuat peta pikiran, ya. Informasi dalam peta pikiran ditulis secara ringkas dan jelas. Nah, kemudian menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok itu terletak pada kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu terletak pada awal paragraf atau akhir paragraf. Oke, di sini ada teks ya. Ustazah bacain.
Dugderan adalah tradisi budaya khas Semarang yang telah diadakan sejak tahun 1881, di mana dugderan adalah salah satu cara mencurahkan rasa rindu mereka pada bulan Ramadan atau bulan 1000 berkah. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Nah, biasanya tradisi ini diselenggarakan 1-2 minggu sebelum bulan Ramadan. Tradisi ini biasanya diawali dengan adanya pasar rakyat. Maka akan dilanjut dengan acara dugderan yang diawali oleh acara karnaval yang terdiri dari pasukan merah putih, barisan para pelajar, barisan putri bunga, aneka mobil hias, pasukan berkuda, kereta kencana, drum band khas Semarang. Oke, nah pada teks ini ya, silakan tentukan gagasan pokoknya ya. Tentukan gagasan pokok dari teks berikut. Ya, gagasan pokok itu terletak pada kalimat utama. Tadi kalimat utama itu terletak ya di awal kalimat, di awal paragraf atau di akhir paragraf. Silakan tentukan gagasan pokoknya, ditulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini ya. Silakan dipelajari lagi. Jika ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan. Bisa ketika ketemu dengan ustazah atau langsung menghubungi ustazah lewat WhatsApp. Begitu ya anak-anak. Oke, tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.